Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adifa Aprimas Daza. Nomor induk mahasiswa 19052100, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume saya mengenai administrasi layanan khusus yang telah dipaparkan, yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri melalui channel YouTube-nya. Berbicara mengenai administrasi layanan khusus, berarti kita berbicara tentang layanan dan khusus. Adapun layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan suatu kondisi kenyamanan kepada orang lain dengan cara melayani, dengan cara kita layani. Ataupun khusus adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Sedangkan administrasi layanan khusus itu sendiri adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram dan terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar. Namun secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya atau siswanya lebih nyaman dan lebih puas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian administrasi layanan khusus ini memiliki beberapa jenis seperti perpustakaan, laboratorium, UKS, kafe atau kantin, kemudian sarana ibadah, toilet, koperasi, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita jelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis administrasi layanan khusus ini. Yang pertama itu perpustakaan. Di dalam pikiran kita, pasti kita memikirkan bahwasanya perpustakaan itu adalah suatu sumber belajar yang berupa media cetak dan juga media elektronik seperti buku, jurnal, artikel, dan bahkan internet atau media elektronik seperti internet dan lain-lain sebagainya. Dalam satu sekolah memang tersedia satu perpustakaan bagi peserta didik atau siswanya. Akan tetapi, ruang dari perpustakaan tersebut sangatlah sempit sehingga membuat peserta didik dalam satu sekolah atau perguruan tinggi itu merasa tidak nyaman berada di dalam suatu perpustakaannya tersebut. Sehingga kita tidak dapat menyalahkan peserta didik apabila tidak nyaman, tidak tenang di dalam perpustakaan tersebut dalam belajar atau mencari ilmu, sumber-sumber belajar. Kemudian selain masalah ruangannya yang sempit, mayoritas perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah Indonesia, baik itu sekolah desa maupun kota, itu tersedianya buku-buku yang sudah lama, yaitu tahun-tahun yang sudah belakangan. Dan buku ini tidak diperbarui oleh pihak sekolah. Ini mengartikan bahwasanya barangnya atau bukunya ada atau fasilitasnya ada, akan tetapi layanan khusus yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap fasilitas yang ada di dalam perpustakaan tersebut sangat kurang sekali. Sehingga banyak sekali buku-buku yang sudah lama masih terdapat di dalam perpustakaan tersebut. Ada juga buku-buku yang tersedia yang terletak di perpustakaan tersebut sudah berdebu, sudah tidak tersusun dengan baik, sehingga hal tersebut dapat menurunkan minat baca masyarakat, siswa atau peserta didik, dan juga dapat membuat peserta didik itu atau siswa itu malas pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber-sumber ilmu selain guru atau dosen. Kemudian jenis-jenis administrasi layanan khusus yang kedua itu adalah laboratorium. Maksudnya sama saja laboratorium ini dengan perpustakaan, yaitu sebagai sarana penunjang pembelajaran baik itu tertutup maupun secara terbuka yang dipergunakan oleh guru dan siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, percobaan, dan pengembangan atau bahan-bahan pembakuan. Artinya setiap sekolah dan perguruan tinggi ini harus mempunyai laboratorium yang bagus dan memadai. Sebab
teori-teori yang dipelajari di dalam kelas itu perlu dipraktekkan di dalam sebuah laboratorium. Jika sebuah laboratorium ini tidak mempunyai fasilitas yang memadai, fasilitas yang bagus, maka teori-teori yang telah dipelajari di dalam kelas tersebut tidak dapat direalisasikan, tidak dapat dipraktekkan di dalam laboratorium, sehingga mubazir saja teori-teori yang telah dipelajari, akan tetapi tidak dapat dipraktekkan di dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga itu UKS, unit kesehatan siswa. UKS ini adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik atau siswa di sekolah agar mereka sehat dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar. Ketika ada siswa atau peserta didik atau mahasiswa yang kurang sehat, mereka dapat dibawa ke UKS ini, dan sehingga mereka tidak dapat dibawa langsung ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi UKS yang dimiliki oleh sekolah-sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia ini masih belum memiliki tenaga kesehatan atau belum bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang menguasai tentang bidang kesehatan. Kemudian obat-obat yang berada di UKS itu adalah obat-obat yang sudah lama, seperti obat kuning dan juga obat sakit kepala seperti Paramek, paracetamol, sehingga dan obat-obat ini tidak diperbarui oleh pihak sekolah dengan cepat. Oleh karenanya, bagaimana mungkin siswa atau peserta didik yang sakit dibawa ke UKS, sedangkan kondisi dari UKS tersebut tidak memadai, fasilitasnya tidak cukup dan tidak baik. Kemudian jenis yang keempat itu adalah kafe atau kantin sekolah. Adalah sebuah layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik atau siswa pada saat waktu istirahat atau pada saat mereka sakit perut atau mereka belum sarapan di celah-celah pembelajaran. Kafe ini juga diperlukan layanan khusus agar lancar proses pendidikan dalam suatu sekolah atau suatu perguruan tinggi tersebut. Misalnya dari segi letak lokasi kantin tersebut atau kafe tersebut. Misalnya lokasinya yang dekat dengan lokal atau ruangan belajar siswa atau peserta didik, ini akan mengganggu siswa dan peserta didik tersebut dalam proses kegiatan belajar mengajar, yang kemudian pada akhirnya tujuan pendidikan di suatu sekolah atau perguruan tinggi itu tidak tercapai dengan maksimal. Kemudian jenis administrasi layanan khusus yang kelima itu sarana ibadah. Artinya dalam suatu perguruan tinggi itu setiap fakultasnya itu memiliki tempat ibadah masing-masing, sehingga memudahkan mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya. Namun seringkali tempat ibadah ini, toiletnya itu tidak dikelola, tidak diberikan layanan khusus oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi, sehingga toiletnya ini tidak bersih atau sangat kotor, sehingga sangat jorok sekali toilet ini. Dan begitu juga dengan asrama, koperasi, transportasi, dan toilet yang ada di lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi lainnya. Semua penyelenggaraan pendidikan tersebut harus dikelola dengan baik, harus diberikan layanan khusus terhadap penunjang pendidikan tersebut, sehingga tujuan dari pendidikan, lembaga pendidikan itu dapat dicapai dengan baik dan semaksimal mungkin.
Baiklah teman-teman dan Bapak, itulah sedikit resume saya mengenai administrasi layanan khusus. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.